Hai guys, kamu kembali menonton channel hiburan informatif menarik favorit kamu, MG Channel. Beberapa waktu lalu di era modern ini, Indonesia mengalami tsunami, antara lain di Banten dan Palu, setelah sebelumnya dialami juga di Aceh. Banyak informasi mengenai tsunami yang masih saja salah dipahami oleh masyarakat luas. Sekarang kita bahas yuk beberapa fakta mengenai tsunami, bencana alam berbentuk ombak besar yang begitu ditakuti. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa berikan support kamu untuk channel ini dengan pencet tombol subscribe, like jika suka, dan nyalakan tanda notifikasinya biar kamu gak ketinggalan deh informasi-informasi menarik dari MG Channel. Fakta pertama, tsunami sering diidentikan dengan mitos. Pada zaman dahulu, tsunami sering dianggap sebagai bentuk kekuatan dewa-dewa guys. Contohnya adalah kala Persia menginvasi kota di Yunani, Potidaea, di mana para prajurit Persia berjalan melewati air laut yang surut tiba-tiba, namun seketika mereka disapu oleh ombak besar. Fenomena itu dianggap oleh warga Yunani sebagai kekuatan dewa Poseidon yang marah kepada orang Persia. 2. Tidak berhubungan dengan fenomena pasang surut air laut. Tsunami sering disebut sebagai ombak pasang surut atau tidal wave. Akan tetapi, sebenarnya tsunami tidak berhubungan dengan fenomena pasang surut yang dipengaruhi oleh gravitasi bulan, layaknya pasang surut air laut, melainkan lebih dipengaruhi oleh gejala internal bumi. 3. Ombak besar yang kelewat besar. Gejala alam yang juga sering dianggap dengan bencana alam tersebut sejujurnya sama dengan ombak. Mereka memiliki palung dan puncak layaknya sebuah pegunungan guys. Mereka juga bukan kumpulan air yang bergerak, melainkan kumpulan tenaga yang bergerak melalui air. Hanya saja, dalam kasus tsunami, ombak tersebut begitu besarnya sampai mampu mencapai daratan. 4. Disebabkan oleh energi di bawah air. Ombak terbentuk karena embusan angin dan hanya mempengaruhi laut di lapisan permukaan. Hasilnya, ukuran dan kecepatan ombak masih terbatas dan tidak terlampau berbahaya. Namun, tsunami bisa datang dari kekuatan yang ada di bawah laut guys. Mulai dari meletusnya gunung berapi, tanah longsor, dan yang paling sering adalah gempa di bawah laut yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Lima, gravitasi juga menjadi salah satu aspek terciptanya tsunami. Tenaga-tenaga dari fenomena alam tersebut menjalar menuju permukaan dan menyebabkan naiknya ketinggian air, namun ditarik kembali oleh gravitasi. Akibatnya, tenaga tersebut menyebar secara horizontal dan menyebabkan adanya ombak yang dapat bergerak hingga kecepatan 800 km per jam. 6. Menyebabkan ombak yang berjalan lambat, tapi dalam ketinggian dan volume besar. Jika tsunami terbentuk jauh dari pantai, maka gejalanya dapat kamu lihat. Itu dikarenakan adanya pergerakan air di dalam air laut, di mana ketika sampai di laut yang memiliki perairan dangkal, kamu dapat melihat fenomena yang bernama wave shoaling. Dikarenakan kurangnya air yang ada di perairan dangkal tersebut, energi yang besar itu pun dikompres dan menyebabkan gelombang ombak yang 7. Tidak hanya menyapu, tetapi juga menyeret. Layaknya gelombang air laut di pantai yang menyeret setelah menyentuh pantai, tsunami pun juga melakukan hal yang sama. Setelah mencapai pantai dan menenggelamkan mereka yang berada di dataran rendah, tsunami akan kembali ke laut, menyeret segala sesuatu yang berhasil ditenggelamkan. Hasilnya, mereka yang tidak beruntung akan bersama-sama terkumpul bersama puing-puing menjadi debris. 8.
Cara melindungi diri dari tsunami hanyalah menghindarinya. Banyak negara yang telah membangun teknologi untuk menghindari tsunami. Salah satunya adalah negara yang memberi nama gejala alam itu sendiri dengan nama tsunami, yaitu Jepang. Mereka membangun tembok di tepi pantai untuk meredam tsunami. Namun, pada 2011 lalu, ternyata tsunami mampu melewati tembok tersebut, guys. Tertembusnya dinding penahan tsunami itu menyebabkan Fukushima lumpuh dan mengalami kebocoran reaktor nuklir. Makanya, sejauh ini satu-satunya cara yang dianggap paling ampuh oleh dunia adalah pendeteksian dini dan menjauhi area yang dianggap berpotensi tsunami dengan cara menuju tempat tinggi. Nah, itu dia guys, 8 fakta tsunami yang penting kita ketahui. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video versi MG Channel berikutnya.